Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan Bagus TV. Eh, Selamat datang kembali di acara Ngobras, dan kali ini kita akan ngobras bersama eh, tokoh kita yang spesial yang kita datangkan ya. Beliau sudah banyak pengalamannya di dunia bisnis, di Malang Melintang di dunia bisnis. Kemudian di masa COVID ini bisnis beliau tetap jalan, walaupun ada beberapa musibah, tapi alhamdulillah beliau tetap jalan dan luar biasa di masa ini bisa memberikan support untuk teman-teman yang lain. Oke, nah, tanpa perpanjang kalam, kita sapa bersama-sama Bang Haji Anton Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan bagus? Alhamdulillah sehat. Di hari Syawal yang kedua bulan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bikhair, amin. Amin, amin. Bang Haji gimana kabarnya nih? Sehat Bang Haji? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat semuanya walaupun dalam kondisi PSBB yang luar biasa ini. Kita ngalamin juga ternyata ya. Iya. Kabar-kabari di PSBB di sekitar Bang Haji gimana? Iya. Ada patung nggak tuh orang-orang? Wah, inilah kita hari belajar dengan kondisi masyarakat kita ya, dengan peraturan yang luar biasa ya. Ada yang memahaminya dengan baik, ada yang memahami setengah baik, ada yang memahaminya paradok ya, tidak memahami secara keseluruhan. Jadi ya, Ane prihatin juga sih. Kalau Ane ya insya Allah dengan keluarga mematuhi apa-apa yang telah direncanakan oleh Pemprov kita dan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Begitu nih bagus informasi di lingkungan Ane. Gitu ya. Tapi secara garis besar di lingkungan Bang Haji, berapa persen tuh yang patuh dan berapa persen yang nggak patuh tuh? Ya, alhamdulillah ya, untuk taraf-taraf awal tinggi juga antusias yang kepatuhannya. Tapi menjelang Idul Fitri itu, wah udah mulai. Ambiar. Apalagi ada kebijakan dari pusat, boleh mudik nggak boleh pulang kampung. Gimana ceritanya itu? Akhirnya boleh pulang kampung, gimana ya? Iya lucu gitu kan. Akhirnya jadi dagelan gitu kan. Ya Allah, ini siapa yang salah nih, apa arti bahasa Indonesia? Kalau ada Yusbadudu, kita minta terjemahin secara langsung Yusbadudu tuh. Iya. Pakar bahasa Indonesia. Bang Haji, ini Bang Haji kalau boleh tahu usahanya dimulai dari kapan sih Bang Haji? Ya, alhamdulillah kalau Ane ini memang keluarga pedagang ya, dari orang tua ya turun ke anak, ke cucu gitu kan. Dan ya awalnya kita pedagang-pedagang kecil lah di sekitar Tanah Abang gitu kan. Dari dagang macam-macam ya. Terakhir kita bergerak di bidang tekstil. Ya, tekstil. Bahan kebutuhan garment ya. Memang Ane lebih condong ke bisnis fashion kalau Ane ya. Iya. Pakaian. Keluarga ke tekstil. Seperti itu. Iya. Kalau berarti dari zaman masih kecil gitu udah mulai bisnisnya? Oh iya, dari Ane masing ABG juga udah ngikut ngewarung dah, kayak orang-orang Cina tuh begitu kan. Iya. Bapaknya punya toko, anaknya sebelum sekolah diajakin usaha dagang, walaupun cuma nongkrong-nongkrong doang. Iya. Ane tuh orang Betawi masih dapat tuh ilmu-ilmu turunan kayak gitu. Anaknya sudah nongkrong, nggak suruh bantuin, suruh nongkrong aja. Ujung-ujung minta duit, kabur gitu. Ternyata sebenarnya itu ada proses pendidikan di situ. Iya. Kita ngerekam gitu kan. Orang tua kita nyari duit begitu caranya gitu. Oh gitu. Jadi emang udah ada turunan gitu ya, bakat turunan dari dulu ya. Ada turunan. Iya. Terus ini kalau pas sekarang ini gimana nih di masa COVID nih Bang Haji? Oh iya, di masa COVID ini luar biasa ya, ledakan kemerosotan ya, bukan meroket. Roket. Jadi
meroket gitu ya. Jadi terasa lah dampaknya dari UKM ya, pengusaha-pengusaha menengah. Informasi seperti itu, banyak kendala ya sekarang proses perniagaan kita ya, bisnis kita ini ya efeknya luar biasa gitu kan. Yang tadinya omset sekian 10 juta ya bisa sekarang dapat aja udah alhamdulillah gitu kan. Karena memang daya belinya lemah gitu, orang nggak punya apa-apa sekarang ini ya gitu. Yang kerja juga banyak di PHK gitu kan. Yang dagang juga bingung mau dagang apa gitu, transaksi banyak yang terhambat di era COVID-19 ini. Ya, ini selain Bang Haji ini selain untuk Bang Haji sendiri ya, selain ada katakanlah musibah nasional, internasional dan kita terkena dampaknya, Bang Haji sendiri ada musibah ya. Sebelum ini ada musibah ya Bang Haji ya. Oh iya, ya Allah lagi sayang sama nih. Jadi kena musibah hampir rumah terbakar ya. Ada apa sih sebenarnya? Kejadian ya jadi di rumah biasalah kita ini di rumah pada seneng masak sendiri gitu kan. Ada dapur gitu kan, maklum isi itu dari dulu nggak mau punya babysitter, nggak mau punya asisten, jadi harus mandiri gitu anak-anaknya semuanya ya. Kita udah kalau di dapur ada makanan udah masak sendiri, goreng sendiri. Ceritanya ada punya anak yang nomor 3 itu masak, anak sekarang tuh sendiri kan lagi sambil main handphone gitu. Sambil nonton tutorial ya? Jangan-jangan saya jadi emang musibah di rumah gitu ya? Iya, kejadiannya sebenarnya di rumah gitu. Alhamdulillah Allah masih selamatkan lah rumah, dan khawatir tetangga juga akan berefek nanti. Ngeri banget kalau nggak. Jadi sekarang di bangku kursi roda terus nih Bang Haji sampai sembuh. Oh iya, ini alhamdulillah sekarang bisa duduk di kursi roda ya. Prosesnya memang ternyata lama, dipikir cepet gitu kan, proses luka bakar itu ternyata udah hampir 6 bulan nih. Terasa. Luar biasa. Tambah pas lagi di karantina kan. Cocok. Emang begitu kali ya. Emang gitu buat antum gitu ya. Iya. Lockdown udah duluan, udah ada latihannya. Lockdown udah duluan, jadi nggak kaget, anak-anak patuh banget. Iya Bang Haji, ini kalau untuk yang teman-teman kita nih ya, yang banyak yang mereka itu kan sudah mulai usaha ya, mungkin sebelum COVID mereka baru mulai usaha, ada yang sudah mulai usaha, sudah besar omsetnya. Kemudian ada badai COVID-19 ini kira-kira Bang Haji ya, ada tips atau gimana kira-kira dalam berbisnis untuk teman-teman kita ini menghadapi COVID ini Bang Haji? Silakan Bang Haji. Ya, alhamdulillah ya, kalau lihat realita kenyataannya di balik musibah ini ada hikmah yang luar biasa gitu kan. Lihat kawan-kawan yang tadinya bekerja lah dengan sistem kerja sebagainya. Nah, setelah adanya musibah ini akhirnya mereka kan otomatis dirumahkan. Tapi karena jihad mereka, nawaitu mereka untuk survive menghadapi COVID ini, ya banyak nih lihat dengan usaha-usaha yang belum awal dari kecil-kecil gitu kan, sampai alhamdulillah eksis dan sebagainya. Dan memang terbantu juga ya dengan dunia-dunia online kita ini. Kita berniaga melalui sosial media ternyata efektif. Dan memang semuanya proses lah. Dan insya Allah, yakin ke depan kawan-kawan selalu siap, swagger ya, jadi bangsa yang kuat. Kalau kata anak-anak The Jackmania, tahu kan The Jackmania? Iya. Itu bagus tuh itunya. Tagline-nya, kota ini mau sehat. Kota ini mau sehat. Oh gitu. Iya, gue bilang keren juga nih anak The Jack. Biasa tawuran, biasa berantem, dia punya visi luar biasa ngadepin COVID. Dia bilang kota ini mau sehat, hebatnya orangnya anak nih. Nah, jadi next lah, semua ini adalah ujian. Kalau buat orang beriman ini adalah ujian. Proses ini harus kita jalani, jangan putus asa, jangan gampang jatuh dalam menghadapi musibah seperti ini. Kalau kata Bang Anies bilang, jangan cengeng hadapi kenyataan ini. Seperti itu. Bang Anies Baswedan ya, Gubernur DKI.
Anies Baswedan tuh, waduh, nggak ada duanya deh. Kalau ada duanya satu hak. Oke, Bang Haji, kalau yang namanya apa usahanya, kalau untuk Bang Haji sendiri nih, itu sudah ditekuni online baru-baru ini atau dari zaman dulu? Oh ya, dari proses panjang, karena udah ketanam kali ya, jiwa bisnis ya. Apa aja yang apa aja yang menghasilkan fee, menghasilkan PT kata orang Awak, PT. PT. Itu ya dengan alami aja kita ada di lingkungan itu, mata rantai itu gitu kan. Misalkan trennya musim apa ya kita ikutin gitu kan. Iya, Ada iya. pernah tuh dari terakhir tuh meledak tuh bikin kaos hashtag ganti presiden 2019. Waduh, menasional itu. Iya, iya. Pokoknya yang lagi hot, yang lagi apa, itu langsung ya, sikat ya. Langsung, iya. Peluang-peluang sekarang nih kemarin teman-teman bergerak di pengadaan alkes ya buat COVID. Ada yang di sanitizer, ada yang di masker, macam-macam lah. Ada yang di hazard, baju basuh untuk tim medis. Itu luar biasa gitu kan. Mereka berusaha untuk ya satu niatnya memang membantu, kedua mereka efeknya buat ekonomi keluarga dan sebagainya. Iya, iya, iya. Jadi kalau apa yang lagi tren, kita langsung ambil lah gitu ya peluangnya. Ya, peluang itu ya jangan sampai terlambat kalau istilah startnya itu biasanya kalau kita terlambat kita dapat, cuman marginnya kecil. Tapi kalau kita Jadi harus pandai-pandai ngebaca ini ya, pandai-pandai ngebaca peluang ya. pandai-pandai membaca pasar. Itu cara membaca pasarnya gimana sih, Bang? Itu alami sih, alami. Berarti harus diasah ya, harus diasah ya. Iya, harus melihat situasi dan kondisi dan peluang. Terkadang kalau orang punya jiwa insting bisnis itu cepet yang responnya, tapi kalau yang nggak ada tuh suka lama proses ngambil peluang itu. Iya, iya. Nah, balik kalau kita dapat bagian-bagian yang berikutnya deh tuh, seperti itu yang bagus. Iya, kalau itu kan yang tadi pandai baca peluang nih, Bang Haji. Nah, sekarang kalau untuk yang dia Bang sudah punya usaha yang dulu gitu ya, artinya udah dia dijalanin tuh, dia nggak punya kemampuan untuk baca peluang lah misalnya, dan dia pengen bisnisnya dia atau produknya dia tetap dia jalanin, itu ada masukan nggak untuk yang teman-teman ini yang kayak gini? Iya, kalau kita memasarkan produk kita yang belum apa ya, pada saatnya ini belum bisa kita jual ya nggak bisa. Jadi ibaratnya gini, musim hujan kita dagang es gitu kan. Dingin. Orang kan kalau musim hujan pengen yang anget-anget, bakso, somai, bubur ayam sebagainya. Intinya kita tetap bisnis, tapi jangan memasarkan produk yang lama gitu kan. Ya, kalau produk itu masih kemungkinan bisa jalan, ya tafadhol silakan gitu. Ya, jadi harus keluar dari ini kebiasaan ya. Bahasa kerennya out of the box gitu ya, out of the box. Nah, ini kan kompetitor luar biasa. Bisnis itu nggak ada saudaranya. Dia menjadi rivalitas, tapi yang membangun itu jadi terpancing untuk bisa survive, bisa bertanding dalam satu forum itu. Iya. Kalau online-nya apa aja sih Bang Haji? Kalau Bang Haji sendiri? Ini online-nya palu gada deh. Apa lu minta gue ada gitu. Kalau aplikasinya apa aja tuh Bang Haji? Aplikasinya yang dimainin ada nggak? Toko online atau apa? Market place gitu apa gitu? Oh enggak. Ada lebih senang banyak berinteraksi dengan rekan-rekan aja gitu kan. Nanti rekan-rekan itu yang berbagi gitu kan. Iya. Jadi udah jaringan sendiri ya? Ya, jaringan internal kita mainkan. Iya, jadi itu bisa jadi emang jaringan itu adalah jaringan kita yang kita punya itu adalah emang ini ya market kita juga itu ya. Wah betul, itu jangan aset malu, yang harus kita, jangan malu kita ya. Iya, itu aset yang harus kita pelihara, jangan sampai dia hilang. Gitu. Ya, orang pasti akan menanya kita, yang Pak Bagus kemana ya? Biasanya ada produk-produk yang dijual nih gitu. Kalau kita nggak jual aja tuh orang pasti nanya seperti itu.
ada sesuatu yang brandnya itu nggak hilang. Iya, 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 iya. Ya mungkin kalau sekarang ini kan teman-teman mungkin punya WhatsApp tuh ya. Itu jaringan di WhatsApp itu nomor-nomor itu di bom gitu, gitu ya. Salah satunya Iya. mungkin itu ya. Ya, sekarang anak perhatiin, ya ini juga alhamdulillah ya, nggak kena pajak apa sebagainya. Kita main di WhatsApp aja gitu kan, sebenarnya kan Iya, itu itu dari ada satu kanal media ya, kanal sosial media ya. Apalagi kalau iya, ditambah iya. yang lainnya gitu ya. Oh Yang iya, penting ide gitu sekarang kan aja ya. betul, sekarang kan canggih-canggih nih, Iya. anak sekarang ngoprek-ngoprek sosial media gitu. Silakan aja ambil hal yang positifnya gitu kan, terutama bagaimana lu mau hebat bagaimana nge-broadcast apa-apa kalau lu nggak punya duit sama aja bohong kan gitu. Jadi untuk teman-teman nih ya yang pengen bisnis, berarti jangan malu, terus harus out of the box, jangan kekeh dengan produk yang kita punya, tapi coba beralih dengan produk yang diterima di saat wabah seperti ini. Jadi jangan memaksakan ya. Tadi istilahnya Bang Haji, kalau hujan tuh jangan jualan es gitu ya. Jadi kalau masa wabah ini dicari apa aja yang kira-kira cocok untuk dijual. Begitu Bang Haji ya? Iya betul, betul. Bagus. Jadi perlu Anda ingatkan lagi, kita di era sekarang ini luar biasa persaingan bisnis kita secara global ya. Lagi barang-barang impor masuk, itu seperti itu. Nah ini juga kendala buat para pelaku-pelaku ekonomi lokal ya, dengan modal yang seadanya, dengan kualitas produk juga yang seadanya, sedangkan serangan dari impor-impor terutama produk Cina itu luar biasa. Iya, iya. Banyak yang harusnya kita kalah di sini dalam bertanding. Maka itu ya kita juga harus coba membangun kembali kualitas produk kita, dan yang paling terpenting adalah marketingnya, pemasarannya. Jangan sampai kita bisa buat produk tapi kita nggak bisa jual. Gitu. Tapi kalau orang jago di marketing, dia tinggal ngambil produk orang lain. Seperti itu. Yang efektif memang bisa memproduksi dan bisa menjual langsung, itu paling hebat gitu. Kalau bisa dua-duanya itu diambil. Kalau nggak bisa dua-duanya, pilih salah satu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Oke, ini untuk closing nih Bang Haji nih. Jadi ada 2 closing nih Bang Haji. Nanti yang pertama itu closing untuk teman-teman yang mau untuk teman-teman di bisnis ini ya, untuk menjalankan kehidupannya gitu. Yang kedua ini buat yang PSBB nih. Nanti bisa disampaikan ke warga Indonesia nih, netizen. Oke, silakan Bang Haji. Oh iya, sekali lagi Ayo berduka cita lah dengan masyarakat Indonesia dan dunia terhadap musibah COVID-19 ini. Merasa banget ya, kondisi ini mempengaruhi perubahan zaman. Yang paling esensial masalah ekonomi. Ya. Terasa banget kita berkurang pendapatan kita secara umum. Tapi karena ini adalah musibah, ya kita harus menerima dan kita harus introspeksi lagi untuk segera move on, bahasa anak-anak sekarang. Jangan kita membuat mentalitas kita sebagai seorang muslim drop ya, karena ada tulisan-tulisan itu banyak yang suka Anda baca itu, Allah tidak mungkin melockdown rezeki kita. Seperti itu. Semua manusia, semua makhluknya punya rezeki yang sudah ditakdirkan. Di era lockdown ini memang banyaknya peraturan-peraturan mau nggak mau gitu kan, kita nggak leluasa untuk bergerak. Akhirnya kita harus berbisnis secara online. Ya silakan aja lakukan ini ya sekemampuan kita. Semoga ikhtiar kita ya Allah berikan ganjaran dan jelas pahala. Kedua rezeki ya yang Allah berikan kepada kita ini, sama juga kita berjihad ya, untuk mengatasi kewajiban kita dalam hal kebutuhan kita sebagai manusia. Banyak di grup-grup WA yang Anda dapat di Facebook, di Instagram, itu produk-produk yang apa ya, nggak terlalu makan biaya besar, tapi dia bisa mendapatkan income pendapatan kita. Jadi silakan aja ya berimprovisasi terus gitu kan.
berniaga, berbisnis, berwirausaha, berdagang, ya, untuk menjalani kehidupan kita sebagai manusia. Itu Bang Bagus. Iya, siap. Intinya sih Allah nggak bakal menyanyiakan hambanya ya. Artinya rezeki itu Ya, nggak ada tulisannya. Iya, udah kebagian tuh. Aneh, dapat hari ini 100.000, antum 1 juta, kan gede antum. Amin. Iya. Jadi teman-teman sekalian tetap semangat. Insya Allah rezeki itu udah diatur sama Allah SWT. Yang penting kita usaha. Begitu Bang Haji ya? Siap. Oke Bang Haji. Harus maju Indonesia. Maju. Oke, kita udah di ujung acara kita nih. Anda ucapin terima kasih kepada Bang Haji Anton Umar. Semoga lekas sembuh. Semoga Allah berikan perlindungan kepada antum dan keluarga agar dijaga oleh Allah SWT, diberikan keberkahan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian. Dan sukses buat antum dan kawan-kawan ya. Siap. Jazakallah khairan. Oke, pemirsa dan Bagus TV, demikian tadi bincang-bincang kita tentang ngobras kita tentang survive bisnis kita di masa pandemi COVID-19. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di ngobras yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.